anak-anak, apa kabar? Selamat pagi, sehat selalu ya. Baik, pada pagi hari ini Ibu Yuli akan mengajak kalian belajar bersama. Kita masih membahas tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtemanya masih subtema 3, pertumbuhan hewan. Ayo, mari kita belajar. Semangat belajar ya. Pada pembelajaran pagi hari ini, dalam pembelajaran tematik, ada muatan bahasa Indonesia dan ada muatan PPKN. Baik, Ibu Yuli akan menjelaskan tentang materi PPKN, yaitu menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Anak-anak pasti pernah memberi saran kepada teman atau kepada adik atau kepada yang lain, atau bahkan pernah menerima saran dari orang tua. Ya, pasti banyak manfaatnya. Baik itu kita memberi atau menerima saran. Baik, Ibu mulai ya. Simak semuanya dengan baik. Hidup kita akan damai dan tentram apabila kita hidup rukun dengan sesama, baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Bagaimana caranya agar kerukunan itu dapat terwujud? Di sini Ibu menuliskan 3 contoh. Pasti yang lain banyak, ini hanya 3. Yang lain banyak caranya ya. Nih contohnya. Mengajari atau mendampingi teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Yang kedua, kita bermain dengan siapapun tanpa pilih kasih, baik di sekolah maupun di rumah, terlebih-lebih di sekolah. Apabila kita bermain, kita bermainnya dengan siapa saja, tidak boleh pilih-pilih, hanya dengan satu teman saja, itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, kita memberi saran kepada teman dengan bahasa yang sopan. Maka kalau kita memberi saran, memberi nasihat kepada teman itu baik apabila disampaikan dengan bahasa yang sopan, bahasa yang santun, agar teman kita tidak tersinggung. Ibu lanjutkan ya, materi berikutnya masih PPKN. Dalam kehidupan sehari-hari kita kadang melakukan kesalahan. Ya, mau sengaja maupun tidak sengaja, namanya manusia kadang berbuat salah, tapi kita harus berusaha untuk mengurangi dalam melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, apabila ada teman atau orang tua yang memberi saran atau memberi nasihat, kita harus senang hati untuk mendengarkan dan melaksanakan saran tersebut. Pasti saran tersebut bermanfaat bagi kita, ya. Orang tua memberi saran, memberi nasihat, ataupun Bapak Ibu guru memberi nasihat, memberi saran, itu karena sayang sama kalian. Jadi kalau diberi saran, diberi nasihat, harus mendengarkan. Kemudian tidak hanya cukup didengar, tapi dilaksanakan. Ini ada cara yang baik untuk dilakukan saat memberi ataupun kita menerima saran. Yang pertama adalah ingatkan dan berikan saran dengan santun, supaya orang yang diberi nasihat tersebut tidak merasa tersinggung atau sakit hati. Kemudian yang kedua, apabila kita melakukan kesalahan,
kita diberi nasihat oleh orang lain, kita ucapkan terima kasih. Dan setelah mengucapkan terima kasih, perbaiki kesalahan, jangan diulangi lagi. Yang ketiga, apabila kita sedang berdiskusi atau kita sedang diberi nasihat, jangan sampai kita memotong pembicaraan orang yang sedang memberi saran. Kita dengarkan dulu, ya. Kita dengarkan baik-baik, pasti saran tersebut ada manfaatnya buat kita. Ya anak-anak, di dalam kehidupan sehari-hari kita memberi saran, kita menerima, itu hal yang biasa. Tapi yang harus diingat ketika kita memberi saran harus disampaikan dengan baik. Oke? Terima kasih. Nanti Ibu akan pelajaran berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Antoni. Halo, Ibu Antonia akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Ibu Yuli. Diperhatikan ya. Nah, anak-anak sebelumnya sudah pernah jalan-jalan ke sawah belum? Siapa yang sudah jalan-jalan ke sawah? Pernah main ke sawah? Nah, kalau kita berjalan-jalan ke sawah, kita akan menemui binatang apa saja? Ada katak, ada kupu-kupu, lalu ada belalang, capung, ular, dan lain sebagainya. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang daur hidup kupu-kupu dan daur hidup katak. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah perubahan dan pertumbuhan makhluk hidup dari awal hingga dewasa. Daur hidup kupu-kupu yang pertama berasal dari telur, lalu telur menetas menjadi ular, kemudian berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah itu keluarlah kupu-kupu yang pertama berasal dari telur, lalu telur menetas menjadi ular, kemudian berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah itu keluarlah kupu-kupu yang cantik. Nah, itulah daur hidup kupu-kupu. Tadi sudah dibahas daur hidup kupu-kupu. Nah, sekarang kita akan membahas daur hidup katak. Yang pertama itu berasal dari telur katak, lalu berubah menjadi kecebong tanpa kaki. Setelah itu bertumbuh menjadi kecebong dengan kaki, lalu menjadi katak muda. Dari katak muda bertumbuhlah menjadi katak dewasa. Yang pertama itu berasal dari telur katak, lalu berubah menjadi kecebong tanpa kaki. Setelah itu bertumbuh menjadi kecebong dengan kaki, lalu menjadi katak muda. Dari katak muda bertumbuhlah menjadi katak dewasa. Nah, itu adalah daur hidup katak. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Antonia atau kepada Ibu Yuli. Semangat belajar dan rajin belajar. Tetap jaga kesehatan ya. Untuk tugas jangan ditunda-tunda ya, langsung dikerjakan. Semangat!